Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari pertama tahun baru 2026. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang biasa ini ayat ini dari Mazmur 90 ayat yang ke-12 ya. Mengatakan demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa ada beberapa orang punya pandangan, jadi dihitunglah, dijumlahlah hari-hari hidup kita ya. Misalnya saya sudah mau 64 tahun, nanti dikali 365 itu berapa kira-kira hari-hari saya. Itu kalau menghitung hari-hari seperti itu hanya menambah kemampuan matematika. Barangkali anak 4 SD atau 5 SD udah bisa menghitung kayak gitu ya. Bukan begitu maksudnya ini kan. Ini kita diajar untuk menghitung hari-hari kita sampai sedemikian sehingga kita memiliki hati bijaksana. Itu makanya kita harus melihat konteks daripada Mazmur 90 ini seluruhnya. Baru kita bisa menafsirkan ayat yang 12 ini maksudnya apa ini ya, menghitung hari-hari ini ya. Nah, kalau kita melihat di ayat 3 ini dikatakan ya, banyak orang tidak perhatikan. Dikatakan sini engkau mengembalikan manusia kepada debu ya. Istilah daka itu sebenarnya destruction, kehancuran. Tuhanlah yang mengarahkan manusia kepada kehancuran ya. Nah, tapi kemudian Tuhan bilang kembalilah ya. Jadi Tuhan sendiri yang menjatuhkan manusia ke alam kesia-siaan, ya, ke alam kehancuran. Kemudian Tuhan sendiri yang memanggilnya. Itu merupakan suatu proses. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 8 19 sampai 21, itu dikatakan bahwa manusia itu dijatuhkan ke dalam kesia-siaan bukan oleh kehendak manusia, tapi oleh kehendak Dia. Jadi kejatuhan Adam itu merupakan suatu bagian dari proses yang Bapa Elohim kerjakan agar Adam dan seluruh keturunannya diproses melalui kejatuhan ke alam kesia-siaan, kemudian kembali lagi. Seperti hukum peredaran ya. Segala sesuatu di alam semesta ini berputar dia kan, dari awal dia keluar dan akhirnya kembali lagi ke titik awalnya ya. Kayak anak yang hilang itulah. Anak hilang, kita ini manusia ini sebenarnya sejarahnya dimulai dari rumah Bapa, dari Bapa ya. Kita berasal dari Bapa, kita keturunan Elohim. Kita ini bukan berasal dari tidak ada menjadi ada. Ya, creatio ex nihilo kalau kata Agustinus, bukan begitu. Kita ini berasal dari Dia, kita keturunan Dia ya. Kita ini berasal dari benihnya. Ya. Nah, setelah itu kita jatuh ya, memang dijatuhkan dalam satu proses ya. Kemudian kita akan kembali lagi. Nah, dalam konteks itulah kita harus mengerti hari-hari kita. Karena bagi Tuhan tuh 1000 tahun seperti sehari katanya di sini ya. Seperti ganti giliran jaga malam. Sementara kita yang merasa proses Tuhan ini kayaknya kok tahun demi tahun berat itu ya. Makanya di sini dikatakan sangat sulit ya hari-hari ini kok kebanggaannya malah kesusahan kalau kata Musa dibilang kali ayat 10, hidup kami ini 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Kebangaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, memang kalau kita melihat proses yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, ya itu memang ya kesukaran, penderitaan ya. Nah, hanya bedanya begini, ada orang yang sedang menjauh dari Tuhan, ya seperti anak hilang itu menjauh dari rumah Bapa, ya belum dia sampai ke titik kandang babi ya, titik terendahnya belum. Jadi dia masih terus pergi menjauh. Ada yang sudah sampai ke kandang titik terendahnya itu ya, kandang babi itu, pengalaman kandang babi itu. Ya itu dia sudah balik ya. Jadi beda lah perjalanan manusia. Tapi intinya manusia itu berputar, saudaraku, mengikuti hukum peredaran ya, the law of circularity ya, hukum peredaran. Nah, apapun kita, dimanapun kita posisinya, kita diminta, ini doa ya, ajar kami menghitung hari-hari kami. Maksudnya apa? Ya, maksudnya begini, hari-hari di mana kita ini, karena hari-hari itu yang berharga di mata Tuhan itu bukan kalau istilah Yunani itu ada kronos, ada kairos kan. Kronos itu setiap hari, Senin, Selasa, Rabu itu secara kronologi kita jalani, semua orang menjalani itu. Tapi kairos, satu kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk membaca Alkitab, kesempatan untuk menjalani kehendak Tuhan, kesempatan untuk pendeknya kesempatan itu. Nah, itu nggak semua orang melihat itu. Nah, itulah kita, makanya kita harus hari-hari yang berharga di mata Tuhan tuh yang seperti itu. Yang ketika manusia mencari wajah Tuhan, ketika manusia berfellowship dengan Tuhan, ketika manusia melakukan kehendak Tuhan, itu hari-hari yang berharga, yang dihitung.
Sebagai contoh lah, keturunan Set itu ya dengan keturunan keturunan Kain. Keturunan Kain itu melakukan banyak perkara yang hebat itu. Peradaban manusia ya, lahir dari keturunan Kain. Tapi umurnya nggak disebut sama sekali. Kalau saudara lihat di Kejadian pasal 4 3 tuh. Itu umur daripada keturunan Kain nggak disebut sama sekali. Tapi kalau keturunan Set, walaupun karyanya nggak kelihatan, itu disebut. Karena kenapa? Mereka berfellowship keturunan itu. Disebut son of God gitu ya. Henok juga termasuk yang bergaul ke situ. Akhirnya Nuh juga termasuk ke situ ya. Jadi ajar kami menghitung hari-hari di mana kami saat-saat di mana hari-hari kami itu bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan janji Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Itu hari-hari seperti itu yang harus kita hitung. Misalnya saya usia 64 tahun. Ya tentu di hadapan Tuhan enggak hari-hari saya enggak 64 kali 365. Saya baru ditangkap Tuhan itu tahun 1978 ya, kira-kira sekarang udah hampir 47 tahun sih emang saya diproses. Tapi dalam 47 tahun itu belum tentu hari-hari saya itu 47 kali 365, belum tentu juga. Karena banyak hari-hari saya berontak kepada Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, menjauh dari Tuhan dan sebagainya. Itu hari-hari yang sia-sia seperti itu, nggak dihitung itu ya. Saya beri satu contoh lagi, hari-hari yang nggak dihitung. Abraham lah. Abraham itu kan keluar dari Ur Kasdim ya kan. Dia berjalan ya kepada ke Haran. Itu perjalanan Abraham dari Ur Kasdim ke Haran. Saudara lihat itu nggak dihitung hari-harinya. Kenapa? Karena Abraham berjalan dalam ketidaktaatan, separuh tidak taat lah ya. Kan disuruh sama Tuhan. Jangan bawa lagi, tinggalkan bapakmu, tinggalkan keluarga, sanak saudaramu semuanya. Abraham malah bawa bapaknya, bawa Lot. Akhirnya Abraham perjalanan imannya berhenti di Haran. Tunggu dulu bapaknya mati dulu, baru Abraham jalan lagi. Jadi kalau saudara lihat itu ya di Kejadian itu selidiki, umur Abraham dari Ur Kasdim sampai ke Haran itu nggak dihitung. Dihitungnya dari Haran itu 75, Abraham berumur 75 tahun ya. Padahal sebenarnya Abraham itu dapat panggilan dari sini, dari Ur Kasdim. Dari Ur Kasdim umur Abraham berapa? Nggak disebut. Karena nggak berharga di hadapan Tuhan. Umur di mana kita memberontak, nggak taat ya, nggak sepenuhnya percaya gitu. Nah inilah kita disuruh ajar kami menghitung hari-hari kami, hari-hari di mana saat kami sungguh-sungguh lah ya. Nah dengan cara kita berdoa seperti ini kita memiliki hati bijaksana. Karena kita melihat hari-hari kami itu yang berontak pada Tuhan itu sia-sia semua. Nah barulah kita belajar, itu ajar kami Tuhan supaya kami juga ya gunakan hari-hari kami untuk mentaati Tuhan, untuk fellowship dengan Tuhan, untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan apapun juga ya, kesempatan baca Alkitab, berdoa, bisnis, fellowship, apa semuanya. Pendeknya melakukan kehendak Tuhan lah, itulah hari-hari kita yang berharga ya. Kita disuruh menghitung berapa sih sebenarnya hari-hari kita, hari-hari saudara dan hari saya berapa sih sebenarnya di hadapan Tuhan ya. Yang bermakna itu loh ya, bukan hari-hari yang sia-sia yang kita buang-buang begitu aja ya. Makanya Paulus bilang pergunakanlah kairos di situ ya, bukan kronos. Kalau kronos semua orang gunakan itu. Setiap orang hidup Senin, Selasa, Rabu kan yang mau dia mau ngawur kek, mau nganggur kek, mau ngapa ya jalanin itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Bukan itu. Gunakan kairos ya, pergunakanlah, tebus itu, ambil kesempatan yang Tuhan berikan. Ya itulah maksudnya ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Semoga di tahun 2026 ini ya, yang baru ini, saudara dan saya mendapat kasih karunia Tuhan lah untuk bisa menggunakan ya hari-hari kita sedemikian sehingga harinya berharga dan terhitunglah di hadapan Tuhan ya, bermakna di hadapan Tuhan dan juga bermakna bagi kita, bermakna juga bagi beberapa orang yang orang lain diberkati oleh kehidupan kita begitu ya. Sekali lagi selamat tahun baru, selamat menempuh hari-hari bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.